Perkenalkan, nama saya Arista Samelina Berimau, NIM 20030020069, kelas 1C jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2020. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi review buku ke-15 saya, mata kuliah ilmu pengantar sosiologi. Historisitas individu. Struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu, bukankah kualitas dan tindakan individu itu semenarik apapun ini? Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalani hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil, itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Keynes. Jadi fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang ingatan yang khas pada individu biologis. Namun demikian, dari memorial individu kurang hening dibandingkan dengan dari memorial dari struktur sosial seperti yang baru saja saya katakan. Bagian yang cukup besar dari seluruh tubuh ingatan yang berkaitan dengan Andrew E. Abbott ada di kepala saya. Sebaliknya, ingatan akan struktur sosial seperti SSH tersebar cukup merata di otak hiburan anggota dan mantan anggota dan pembaca jurnal, bekerja di hotel tempat diadakan pertemuan tahunan dan sebagainya. Tidak ada satu sensorium di mana apapun seperti mayoriti dan bahkan polaritas yang cukup besar dan ingatan ini beredar. Sifat manusia dalam berpikir prosesual. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan komunitas di sepanjang garis keturunan individu, objek fisik atau biologis, memori dan penyimpanan catatan yang disengaja, dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi sehubung dengan individu, kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Selain itu, terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom ada unit utama dari proses prosesual yang menjadi inti dan problematisasi komunitas itu. Langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia dimungkinkan dengan asumsi prosesual dalam perjalanan kehidupan akademis. Seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan melawan banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa beralih di antara mereka dari Homo economicus ke obat bius yang berlalu disosialisasikan, dari ego dan ID ke temperamen yang dibangun secara genetik, dari plastisitas tak hingga dari Gertz ke emosi universal. Ekman tidaklah mungkin untuk memahami kolega disiplin lain tanpa melakukan perubahan seperti itu. Bahkan pertemuan sosial sering membutuhkan penyesuaian terus-menerus terhadap konsep kodrat manusia apapun yang digunakan selama percakapan. Namun dalam pekerjaan saya sendiri, saya belum menggunakan konsep alamiah manusia, setidaknya dengan nama itu, selama 35 tahun. Ketika saya pertama kali memulai studi sosiologi, saya percaya pada sifat manusia. Saya berharap bahwa saya akan menemukan banyak teori tentang dan akhirnya memutuskan mana yang benar. Tetapi kadang-kadang sekolah pascasarjana saya tampaknya telah menyerah pada gagasan tentang sifat manusia sama sekali. Tetapi di perbatasan sosiologi dengan disiplin ilmu lain, seseorang selalu berinteraksi dan rekan kerja yang percaya pada sifat manusia. Jadi kami berdebat dengan kabat ekonomi dan dengan beberapa ilmuwan politik tentang Homo economius. Tapi itu bukanlah perdebatan serius tentang sifat manusia. Para ekonomi sendiri yang pertama kali mengatakan bahwa Homo economius hanyalah asumsi dan mungkin salah makalah Milton Ferdinand yang paling terkenal menyangkut masalah itu. Tetapi baru-baru ini kebangkitan kembali psikologi dalam wujud biologis barunya telah dimulai. Namun kedua istilah
sifat manusia bisa menjadi kepercayaan menyesatkan nominalis yaitu pelabelan sesuatu yang secara spesifik tidak ada di dunia kehidupan, atau lebih ekstrim lagi itu bisa menjadi performatif, berniat untuk membuat kita memperlakukan sebagai realitas hal-hal yang terkadang dalam konsep kodrat manusia tertentu. Mengikuti di diktun terkenal W.E. Thomas bahwa jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, mereka nyata dalam diri mereka sendiri. Dimensi sifat manusia saya mulai dengan apa yang saya anggap sebagai konsep tentang sifat manusia sebagai pemikiran dalam tradisi pragmatis. Saya menganggap kodrat manusia sebagai kesimpulan asumsi tentang kemanusiaan yang kita gunakan dalam praktik untuk menemukan berbagai pertanyaan kita tentang kondisi manusia. Sifat manusia dalam pemikiran posesual sebagai ontologi, proses dimulai dari masalah menjelaskan perubahan sosial yang diselesaikan dengan mengasumsikan bahwa perubahan bukan stabilitas adalah keadaan alami dari suatu sosial kehidupan. Langkah seperti itu membuat penjelasan tentang stabilitas menjadi pertanyaan sentral dari teori sosial. Dalam pandangan prosesual, kita berbicara tentang stabilitas ketika kita mengamati garis keturunan peristiwa yang terus berulang lebih atau kurang serupa dari waktu ke waktu. Silsilah semacam itu memiliki semua kekaburan dan kompleksitas batas dari silsilah kebaratan yang kita kenal. Mereka terus-menerus dibuat ulang dalam kehidupan sosial, dan meskipun mereka memiliki jenis kesinambungan interior tertentu, mereka bukanlah intelektualitas Aristotelian yang hanya menyadari sifat kebatin kita adalah kepribadian bukan karena kita memiliki kompas batin yang diatur oleh biologi dan bahkan oleh seksualitas tanpa batas. Kita adalah kepribadian karena kita terus-menerus mengubah diri kita dengan pengalaman, ingatan, kemungkinan, koneksi, dan sebagainya yang telah kita ciptakan dalam hidup kita sampai sekarang. Selain itu, kepribadian kita tidak berada di bawah kendali penuh kita karena orang lain bereaksi terhadap apa yang mereka bayangkan sebagai kepribadian kita, bukan terhadap apa atau yang kita bayangkan. Oleh karena itu, sensorium kami bukanlah pemilik tunggal tetapi hanya pemegang saham mayoritas dalam kepribadian kami dengan orang luar yang resa melakukan perkelahian proksi dari waktu ke waktu. Adapun dimensi berikutnya, emosi atau tindakan makna, saya tidak memiliki penjelasan khusus dalam bab ini, namun kecenderungan saya adalah memperlakukan emosi sebagai cara pengalaman yang muncul saat kita membuat garis keturunan pada batas tubuh. Sensorium kepribadian memperlakukan tindakan sebagai cara pengalaman yang berkaitan dengan batas antar kepribadian atau antar entitas sosial atau antara kepribadian dan entitas sosial, dan untuk memperlakukan makna sebagai cara pengalaman yang terkait dengan